Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Zarifah Putri dengan NIM terakhir 132 akan mempresentasikan dengan tema pembelajaran dan sistem pengajaran inovatif bahasa Arab di MI dengan 4 subbab, yaitu ada sistem pembelajaran inovatif bahasa Arab di MI, pentingnya pembelajaran inovatif, prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab di MI, contoh metode dan strategi pembelajaran inovatif bahasa Arab di MI. Yang pertama ada sistem pembelajaran inovatif bahasa Arab di MI. Pembelajaran inovatif merupakan upaya untuk menemukan solusi terhadap suatu permasalahan. Jadi, pembelajaran inovatif memang identik dengan usaha mencari solusi kreatif dan berkelanjutan untuk berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan. Lebih dari itu, pembelajaran inovatif juga mengedepankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 pada peserta didik seperti berpikir kritis dan kreatif, kolaborasi dan komunikasi, serta keterampilan digital. Adapun ciri-ciri pembelajaran inovatif, yang pertama ada berpusat pada peserta didik, yang kedua meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian, yang ketiga ada fleksibel dan adaptif, dan yang keempat ada menggunakan teknologi. Selanjutnya yang terakhir ada manfaat pembelajaran inovatif bagi peserta didik meliputi meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, serta meningkatkan pemahaman dan meningkatkan rasa percaya diri. Penerapan pembelajaran inovatif membutuhkan komitmen dan kesiapan dari berbagai pihak, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah. Selanjutnya, pentingnya pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif yang digunakan guru bertujuan untuk memperluas pengetahuan siswa tentang proses perubahan perilaku. Untuk mengubah perilaku siswa menjadi lebih baik, diperlukan teori belajar humanistik untuk mewujudkan pembelajaran inovatif di sekolah. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya membangun hubungan yang positif dan suportif antara guru dan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa untuk mengeksplorasi ide-idenya dan belajar dari kesalahannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran inovatif bahasa Arab di MI. Ada 3 prinsip: prinsip prioritas, prinsip akurasi, dan prinsip motivasi. Yang pertama, prinsip prioritas. Prinsip ini merupakan salah satu pembelajaran bahasa untuk anak adalah pembelajaran bahasa asing harus yang menyenangkan dan alami, serta tidak membosankan atau membuat stres bagi anak, yaitu dengan cara mengajar, mendengarkan, dan berbicara sebelum membaca atau menulis, tetapi yang lebih utama dengan latihan mendengarkan dan berbicara. Prinsip ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengajaran bahasa yang baik adalah pengajaran yang selaras dengan perkembangan bahasa manusia. Yang kedua ada prinsip akurasi. Prinsip ini menjelaskan tentang pembelajaran bahasa juga harus dilakukan sebagai proses perolehan kebiasaan berbahasa dalam kegiatan sehari-hari. Pada dasarnya, ketika anak belajar, mereka ingin mengetahui sesuatu tentang lingkungannya, orang tua, mainan, teman bermain, dan lain-lain, karena mereka mengembangkan ciri-ciri bahasa di lingkungan tempat mereka. Dalam hal ini, guru dapat memilih strategi yang tepat dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga ada prinsip motivasi. Hakikat pembelajaran bahasa adalah memperoleh kebiasaan baru dalam istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Proses ini membutuhkan waktu. Sebagai guru, kita perlu menjunjung prinsip ini, bukan sekedar mengganti keterampilan berbahasa atau materi yang tidak disukai atau dianggap membosankan oleh siswa. Adapun tips meningkatkan motivasi belajar untuk siswa. Yang pertama, hindari kebingungan. Yang kedua, berikan pujian dan pengakuan. Yang ketiga, jadikan pembelajaran menyenangkan. Yang keempat, ciptakan semangat kompetitif yang sehat. Yang kelima, bangun hubungan guru-siswa yang kuat. Itu tadi beberapa prinsip pembelajaran bahasa Arab yang harus diperhatikan oleh guru bahasa Arab agar pembelajaran bahasa Arab terkesan mudah dan menyenangkan.
Dan yang terakhir ada contoh metode dan strategi pembelajaran inovatif bahasa Arab di MI. Untuk metode, teori MI mempunyai banyak metode pembelajaran yang mempunyai dampak yang sangat besar dalam dunia pendidikan bahasa Arab. Berikut 5 metode belajar bahasa Arab. Yang pertama, tata bahasa dan terjemah. Metode ini mempunyai dasar pemikiran serta cocok untuk kecerdasan linguistik dan logika. Yang kedua ada metode langsung. Metode ini ditekankan pada latihan percakapan antara guru dan siswa, termasuk penjelasan makna kosakata dan penafsirannya. Yang belajar bahasa seperti bahasa ibu juga fokus pada komunikasi langsung. Yang ketiga ada metode membaca. Metode ini ada karena dalam metode langsung yang diutamakan hanya kemampuan berbicara dan sedikit perhatian yang diberikan pada membaca dan menulis. Yang keempat, metode audiolingual. Metode ini juga beranggapan bahwa bahasa awal munculnya melalui bahasa atau kebiasaan. Oleh karena itu, pendidikan harus dimulai dengan menanamkan kebiasaan mendengarkan bunyi-bunyi bahasa dan mengulangi berulang kali untuk menggunakan teknik pengulangan. Yang kelima, ada metode komunikatif. Dasar metode ini adalah bahwa semua orang mempunyai kemampuan atau kemampuan bawaan yang disebut sarana pemerolehan bahasa. Oleh karena itu, keterampilan berbahasa cenderung bersifat kreatif. Selanjutnya ada strategi pembelajaran inovatif bahasa Arab di MI. Dalam strategi pembelajaran bahasa Arab menyesuaikan dengan keterampilan berbahasa yang diperoleh selama proses pembelajaran. Strategi pembelajaran bahasa Arab berdasarkan keterampilan berbahasa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada strategi pembelajaran istima, strategi pembelajaran kalam, dan yang terakhir strategi pembelajaran kitabah. Yang pertama, strategi pembelajaran istima menggunakan potongan teks untuk melatih pemahaman bacaan secara keseluruhan. Yang kedua, strategi pembelajaran kalam menggunakan jigsaw untuk memahami bacaan dengan membaginya menjadi bagian-bagian. Dan yang terakhir ada strategi pembelajaran kitabah. Sedangkan di strategi ini ada 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat dasar atau mubtadi dengan cara menyalin dan menulis paragraf pendek. Yang kedua ada tingkat menengah atau mutawasid. Tingkatan ini menggunakan menulis esai atau laporan. Dan yang terakhir ada tingkat lanjut atau mutakodim seperti menulis macam-macam surat dan karangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.